Jumpa lagi dengan Sabda Agung. Kali ini akan kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi kita menyebabkan matinya orang lain tidak kita sengaja. Berarti kita tidak kenal, bisa tidak, tapi tidak punya musuh. Kita tidak punya bermusuhan dengan dia, tidak ada masalah, tapi kita bisa menyebabkan orang itu meninggal. Pembunuhan yang tidak disengaja. Apa itu? Kebanyakan zaman sekarang kecelakaan lalu lintas ya. Entah motor dengan motor, mobil dengan motor, atau dengan truk besar. Kecelakaan tentu tidak disengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi mungkin kena unsur kelalaian, sehingga orang lain meninggal. Lalu hukumnya gimana? Di KUHP sudah diatur, yaitu di pasal 359. Pasal 359 menyebabkan orang lain meninggal akibat kelalaian kita, ya. Bunyinya pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahan, kealpaan, kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, maksimalnya 5 tahun paling lama. Gitu, bukan 5 tahun maksimalnya. Atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, paling lama 1 tahun. Bisa juga kena hukuman percobaan, tergantung dari kedua belah pihak penabrak dan pihak korban yang ditabrak. Kalau pihak korban menerima ini adalah musibah, ya kalau dia tahu ini musibah kan, dia tahu nih ada musibah nih, tentu dia nggak keluar rumah, dia diem, dia nggak pergi kan. Dia nggak naik motor, nggak naik mobil, nggak di jalan raya, tapi kan musibah nggak ada yang tahu. Makanya kebanyakan kasus kecelakaan lalu lintas biasanya berakhir dengan musyawarah. Jadi pihak penabrak mengganti rugi, biasanya dengan uang yang disetujui kedua belah pihak ya. Jadi ada perdamaian dan dibuat di lembar hukum ya, disegel atau dimeterai. Nah, itu bisa meringankan yang menabrak. Tapi kalau yang menabraknya tidak punya SIM atau kendaraannya bodong, nah itu ada pasal lain, kenanya kepada lalu lintas pihak kepolisian, bukan kepada korban. Korban ini kalau udah damai biasanya akan meringankan hukuman. Biasanya korban ini tidak menuntut, makanya si penabrak biasanya kalau di sidang kena hukuman percobaan. Ya. Ternyata Tuhan Allah sudah merancang bagi orang yang melukai atau membunuh orang lain tanpa sengaja. Tuhan sudah memikirkan ini sejak zaman perjanjian lama. Ya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan, merancang. Kok zaman dulu bisa? Kan zaman dulu nggak ada lalu lintas. Oh bisa. Orang yang berburu salah menyumpit, salah menombak, tahu-tahu kena orang lain yang tidak dilihatnya, tidak bermusuhan, akhirnya orang itu meninggal. Atau orang yang sedang di ladang menebang kayu, mata kapaknya lepas, kena kepala orang atau leher orang dan orang itu meninggal. Nah, itu bisa. Jadi hal seperti ini Tuhan sudah pikirkan. Ini pembunuhan yang tidak direncanakan, yang tidak punya musuh, tapi terjadi. Ini bisa terjadi. Tuhan Allah sudah merancang itu. Ya. Tuhan sudah menyuruh Musa pada kitab Ulangan 4 ayat 41 sampai 43. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja
dan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Sehingga apabila ia melarikan diri ke sana, di kota perlindungan itu dapat hidup. Jadi dari pihak korban, keluarganya, mungkin ada yang marah, dendam, ingin membunuh lagi. Zaman dulu kan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi kalau tidak sengaja ini Tuhan sudah merancang. Jadi orang yang membunuh tidak sengaja, orang ini bisa melarikan diri ke kota perlindungan. Dia boleh hidup di situ sampai imam besar di zaman itu meninggal, baru ia boleh bebas. Tapi kalau imam besar itu belum meninggal, orang ini keluar dari kota perlindungan, ketemu si penuntut darah keluarga korban, ia dibunuh, maka hal ini dianggap sudah selesai. Nyawa ganti nyawa. Jadi orang ini harus tinggal di kota perlindungan supaya hidup. Jangan ia keluar. Supaya jangan ketemu keluarga korban dan ia menuntut lalu orang ini dibunuh. Tuhan sudah mempersiapkan 6 kotak perlindungan. 3 di Yordan, seberang lagi 3. Lebih jelasnya kita bisa baca di Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Ya, Bilangan 35 ayat 9 34 silakan saudara baca ya. Atau Yosua 20 ayat 1 sampai 9 ya. Jadi benar-benar Tuhan itu maha adil ya. Juga di kitab Bilangan 4 41 43 juga gitu. Musa mengkhususkan 3 kota perlindungan di Sungai Yordan. Supaya orang yang membunuh sesamanya manusia tidak sengaja, tidak memusuhinya, dapat melarikan diri. Sehingga apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, ia dapat hidup. Ya, lebih jelasnya lagi tertulis di kitab Bilangan 35 ya. Ayat 9 sampai 34, Yosua 20 ayat 9, Yosua 20 ayat 1 sampai 9 silakan saudara baca. Allah telah menyiapkan kota perlindungan bagi orang yang telah memukul dengan tidak sengaja, tidak ada dendam, tidak memusuhi. Zaman dulu belum ada mobil, motor, jadi pembunuhan itu tidak sengaja, bisa seperti tadi saya katakan ya, berburu, salah menombak kena orang lain atau menebang kayu ya. Demikian Allah kita maha besar, maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Sekian.